Kalau ada pertanyaan kapan terakhir kali kamu nimbang badan, buat yang jawabnya udah lama banget, pasti lagi musuhan sama timbangan badan. No worry ya guys, mau timbangan naik atau turun, selama pikiran dan hati kamu sehat, everything will be okay. So, just stay and keep watching us. Guys, kamu tahu nggak sih gimana cara Genki menjaga berat badan? Bukan jogging, bukan rajin nge-gym, bukan juga diet, tapi main baseball. Kenapa? Sorry. Kenapa? Kira sakit? Kenapa? Biasa. Pora. Kamu juga mau main baseball? Main baseball di dalam. Serius? Aku juga mau ya? Ya udah barengan aja yuk. Yuk. Oke. Yuhu! Indonesia surganya kuliner. Asli, nggak ada lawan guys. Makanya paling enak jadi warga plus 62. Tapi kalau makan terus-menerus, apalagi makanan berkalori tinggi, bisa-bisa malah jadi obesitas guys. Pas banget nih sama yang mau kita bahas kali ini, tepung dan obesitas. Nah, dari sekian banyak orang yang obesitas itu, 32,9%-nya adalah kaum ladies. Oh my god! Bukan yang ngelarang gemuk sih guys, soalnya dari obesitas inilah beragam penyakit bisa ikutan nemplok di badan. Sebut aja kayak diabetes, serangan jantung, stroke, sampai kanker. Eits, jangan pernah samain obesitas dan overweight ya, karena kedua istilah ini beda arti banget. Kira-kira pada tahu nggak sih bedanya obesitas sama overweight? Kalau obesitas kelebihan lemak, terlalu gendut gitu. Kalau overweight gitu kebanyakan dosa. Kalau obesitas mungkin terlalu banyak makan berlemak. Sama kurang tahu yang satu lagi. Tahu teh, lieur ah. Kurang tahu sih Kak. Nah, biar pada lebih paham, obesitas itu diartikan sebagai kondisi tubuh seseorang yang memiliki jumlah lemak berlebihan. Kalau overweight adalah kondisi di mana berat badan seseorang melebihi berat badan normal serta punya massa otot yang makin membesar. Gitu guys penjelasannya. Anyway, walau penyebab obesitas adalah makanan, bukan berarti nggak boleh sama sekali mengonsumsi makanan berkalori tinggi. Sekali-sekali cheating mah boleh lebo dong. Persis kayak godaan donat sandwich yang satu ini guys. Iya, nggak salah denger kok. Namanya emang donat sandwich. Donat yang gayanya mirip kayak sandwich. Yap, walau judulnya donat sandwich, komponen bahan-bahannya tetap donat. Selain pakai tepung terigu, keberadaan susu bubuk dan susu cair ternyata itu emas banget. Udah ada Chef Adit nih yang siap praktekin cara bikin donat sandwich. Sebagai bahan utama di pembuatan donat, terigu emang punya pengaruh kuat, khususnya tepung terigu berprotein tinggi. Disebut terigu high protein karena kandungan protein pada tepungnya berkisar 11-13%. Just info aja guys, terigu high protein emang dikenal paling cocok untuk diolah jadi adonan roti.
Kamu tahu nggak sih, kalau penggunaan terigu berprotein tinggi bisa memproduksi banyak gluten? Nah, si gluten inilah yang bisa bikin elastisitas adonan yang baik dan tekstur donat yang lembut saat dikunyah. Beres jadi adonan yang kalis, Chef Adit bakal lanjut untuk cetak adonan. Nggak perlu pakai alat cetakan ya guys, tapi cukup pakai tangan kosong untuk jadi lingkaran. Sorry nih, donat bikinan Chef Adit desainnya emang no bolong-bolong tengahnya. Eits, jangan salah ya, awal terciptanya dulu, donat memang tengahnya nggak bolong kayak sekarang loh. Next, saatnya rombongan donat OTW ke dalam minyak panas. Eits, ada fun fact nih guys. Minyak yang dipakai untuk goreng donat ini 100% minyak kelapa. Hayo, pada tahu nggak sih kalau minyak kelapa ini bisa bikin tekstur donat cepat kering alias nggak terasa berminyak setelah matang. Ini dia guys yang disebut donat sandwich. Donatnya dibelah jadi 2 dan dikasih isian. Gak heran ya kalau disebut juga donat nganga alias terbuka lebar. Ya, namanya juga donat, gak jauh-jauh dari isian rasa manis. Mulai dari isi full of strawberry, coklat, sampai blueberry. Uniknya nih guys, si donat sandwich bisa juga diisi varian rasa serba gurih dan pedas. Sebut aja fire chicken, beef teriyaki, sampai tuna mentai. Soal filling, selain variatif banget, isiannya juga membuncah abis deh guys. Mantap! Yap, donat model sandwich gini emang tergolong baru banget guys, khususnya di jagat kuliner kota Bandung. Tapi ternyata, kamu tahu nggak sih kalau donat sandwich kayak gini udah familiar banget dijajakan di Amerika? Soal tekstur donat, dijamin lembut dan beneran gak berminyak guys. Apalagi campuran 2 jenis susu di dalam adonannya. Sukses bikin rasa donat jadi gak hambar dan ada sedikit manis-manisnya. Nah, spesial untuk isian donat yang manis, gak jauh beda sama karakter donat sandwichnya orang US. Super duper creamy. Pokoknya, love abis deh sama donat sandwich. Eits, sebelum ikut Genki latihan baseball, kita throwback dulu ya. Ada momen di mana Genki lagi totalitas banget main baseball. Ini dia penampilan Genki pas main baseball di Jepang. Info aja nih guys, kalau di Jepang, Genki paling jago bertugas sebagai second base, yaitu pemain yang menjaga base pertama dan base kedua dari gerakan lawan. Genki emang udah nyemplung di ekskul baseball dari SD sampai SMA. Nggak heran kalau Genki bisa tembus kejuaraan baseball nasional antar sekolah. Nggak nyangka ya guys, ternyata Genki tuh atlet loh. Lanjut, di sini guys, gudangnya atlet baseball dari Provinsi DKI Jakarta. Berlokasi di Gorowamangun, para pemain tim baseball DKI Jakarta rutin latihan setiap weekendnya. Wah, bagus. Wah, luas. Halo, konnichiwa. Ikut latihan bareng sama kita itu boleh kan? Boleh. Boleh, serius. Aku udah lama tidak main baseball ya. Yasha, ayo. Sai, Genki nostalgiaan lagi guys. Pakai jersey baseball kebanggaannya. Ini dia yang wajib ada dalam olahraga baseball. Ada gloves,
alias tongkat pemukul, dan so pasti bola. Beruntung banget ya Gengki, bisa latihan bareng atlet baseball Jakarta, plus kesempatan direkrut sama pelatihnya. Salah satu latihan basic bagi para pemain baseball ya latihan lempar tangkap bola ini guys. Latihan ini penting banget buat pemain yang berperan jadi pelempar maupun penangkap bola. Yang gak kalah penting untuk diasah ya latihan yang satu ini guys, yaitu ketepatan menangkap bola dengan membaca arah bola datang. Unik banget ya teknik latihannya, berasa lagi gocek bola. Next, ada latihan cut off. Di sini, para pemain di dalam lapangan bakal pukul bola keluar lapangan. Kemudian lanjut dilempar lagi oleh tim di luar lapangan ke arah home base. Oh iya guys, kamu tahu nggak sih bedanya baseball dan softball? Jadi kalau baseball itu punya lapangan yang lebih luas dari softball. Tapi ukuran bola baseball lebih kecil dibanding softball. Untuk bat alias tongkat pemukul, baseball menggunakan bat yang terbuat dari kayu, sedangkan bat softball terbuat dari besi. Terakhir, yang paling menonjol, pitcher baseball melempar dari atas, sementara pitcher pada softball melempar dari bawah. Capek! Indonesia terlalu panas! Ini Pak. Enggak, panas. Kayak gini. Guys, kalau lihat yang bening-bening gini, rasanya cuma mau bilang sarangeyo. Eits, jangan salfok deh, karena foto-foto seleb Korea ini ternyata dekorasi resto yang ownernya ikutan kena Hallyu Wave. Bukan gelombang halu. Yap, kalau bicara soal drakor alias drama Korea, pasti deh salah satu yang bikin ngiler itu kuliner-kulinernya. Ramyun, jajangmyeon, hotteok, dan si pedas kue beras tteokbokki. Ini emang versi originalnya guys, tapi Bandung punya nih tteokbokki dengan kearifan lokal. Nggak percaya? Tada! Kali ini giliran tepung sagu guys yang jadi primadonanya. Eits, tetep dong ya, biar tekstur kenyalnya nggak over, si sagu bakal dimix sama terigu nih. Simple bahannya, simple juga dong cara bikinnya. Nah, biar adonannya ngeblend banget, penggunaan air panas wajib pakai banget. Yap, air panas inilah yang bakal dipakai untuk menguleni adonan tteokbokki. Catet, air panasnya beneran berasal dari air mendidih yang baru mateng ya guys. Tahu nggak sih, penggunaan air mendidih ini berfungsi bikin bagian dalam tteokbokki matang sempurna. Mumpung lagi bahas tepung, tahu nggak sih kali ini punya challenge nih guys. Challenge-nya gampang. Bisa nggak sih para peserta bedain jenis-jenis tepung ini? Kalau ini tepung terigu, kalau ini tepung terigu. Terigu Ini kayak tepung terigu. Antara tepung kanji atau tepung beras. lo ini tepung beras. Ini tepung maizena. Sepertinya menurut saya sendiri ini tepung sagu. Lalu kalau ini yang ketiga Oh ini sagu kayak. beras. Lalu kalau ini sama kayak tepung beras. tapi kalau ini juga kayaknya tepung kanji juga.
Yang keempat, Ini tepung jagung kalau nggak salah. tepung tapioka kayaknya. Buat cilok atau cimol kayaknya tepung ini nih. Ini Lalu sama kalau kayak ini sama juga sih beras kayak ini juga. menurut saya ya. Sama. Tepung apa ya? Kalau ini maizena. Kayaknya tepung tapioka juga deh sama. Biar makin tahu, makin banyak ilmu, ini dia guys penjelasannya. Kalau sagu berasal dari saripati batang pohon sagu, punya warna putih bingit dan kesat di tangan guys. Beda lagi nih guys sama tapioka. Tepung ini terbuat dari pati singkong, berwarna putih susu dan licin abis guys di tangan. Nah, untuk terigu terbuat dari biji gandum, agak kesat di tangan dan berwarna putih keruh atau krem muda. Keempat, ada tepung maizena guys, berbahan dasar pati jagung dan berwarna lebih keruh dari terigu. Terakhir, tepung beras. Cirinya berasal dari pati beras, warnanya putih kekuningan dan teksturnya halus guys di tangan. Jadi yang tadi ikut challenge, banyak yang benernya atau banyak yang salahnya nih? Chill guys, chill. Topokinya orang Bandung punya something special nih. Nggak lagi hampa kayak hati kamu-kamu di rumah, tapi ada isiannya. Potongan tulang rawan dan ayam suwir. Adonan aci yang udah ulen, tinggal dikasih isian aja. Dua jenis isian ini nih guys, yang bisa kasih tekstur beda dalam setiap gigitan topoki. Sebelum masuk ke tahap plating, topoki and the gang siap direbus dulu ya guys. Wih, ada yang panas, tapi bukan gosip nih guys, tapi hot plate. Yap, menu pertama yang mau diracik ini namanya bakso gledek hot plate taichan. Nggak cuma ada bakso aci yang mirip sama topoki, tapi juga ada bakso jumbo dan bakso kerikil. WOW banget nggak tuh? And the last one, siram hamparan bakso-baksonya dengan kuah taichan. Aih, mantap! Satu porsi aja, enggak lah ya. Menu kedua tetap ada topoki dong ya, alias topoki dari aci. Ahai! Kali ini, topoki acinya bakal dimix barengan sama bakso kerikil, tahu, dan batagor kering. Menu ini mah nyunda pisan. Secara udah ada bakso acinya, plus batagor juga nih guys. Aduh, you are so hot ya guys. Maksudnya panas pisan. Pas banget deh buat jadi menu di dinginnya kota Bandung. Soal harga, nggak usah bayar pakai won ya guys. Cukup sediain aja Rp30.000 untuk bakso gledek hot plate taichan dan Rp25.000 untuk bakso kerikil tom yum. Oke Oni, Yung, Nona, Opa, bade tuang heula yes. Yap, ini dia yang jadi best sellernya bakso aci Korea. Topoki dengan sensasi kearifan lokal. Nggak lagi pakai bumbu gokujang, kuah taichan pun sukses nih gantiin pedas manisnya gokujang. By the way guys, tahu nggak sih kalau menu topoki ini pernah jadi hidangan para raja di dinasti Joseon? Khususnya jadi hidangan menyambut awal tahun di setiap bulan Januarinya guys. Kalau dulunya sih topoki sama sekali nggak pedas guys, karena spesial dihidangkan bagi para raja. Bahkan, fun fact-nya nih guys, topoki juga masuk dalam buku catatan medis, di mana berisikan deretan makanan yang menjadi obat penyembuh penyakit. Secara topoki identik dengan tekstur yang kenyal, pas banget deh miripnya sama teksturnya bakso aci khas Tanah Pasundan. Makanya, nggak heran ya guys, kalau menu topoki cocok nih guys di lidahnya warga plus 62.
Faktanya guys, negara Jepanglah yang dikenal sebagai juara dunia baseball. Makanya Genki bakal buktiin kalau dia jago main baseball. And now, kita lihat nih seberapa maut pukulan Genki. Oh my guys, Genki sukses mukul bolanya jauh-jauh. Nggak cuma bisa pukul kenceng ya guys, setiap pemain baseball wajib kuat dan cepat kalau soal lari. Finally, Genki bisa sampai juga di base kedua. Good job Genki!